Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, ngopi dulu. Ini lagi di kedai kopi nih, mukanya bising. Jadi mengenai kesabaran itu, selagi kita nggak bisa melihat kebaikan-kebaikan, pasti kita nggak akan bisa sabar. Untuk bersabar kepada Allah, kita harus selalu prasangka baik. Saya sudah prasangka baik, tapi nyatanya kok tetap buruk. Ya prasangka baik lagi. Harus selalu prasangka baik. Karena Allah bilang, beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, ayatnya kan ada itu 2 kali lagi itu diulang-ulang. Mengapa kita hanya melihat kesulitannya? Kenapa tidak melihat kemudahannya? Jadi jangan hanya sulit-sulitnya aja yang kita lihat. Kemudahannya apa? Itu yang harus kita baca. Hikmahnya apa? Itu yang harus kita baca. Tapi kalau yang namanya hidup ini, pasti kita punya masalah, pasti kita selalu bingung, selalu tergoncang, selalu galau. Ya namanya hidup, kesulitan itu pasti ada, kesusahan pasti ada. Tapi kalau kita mikirin terus, apa bukan tambah susah itu namanya. Udah susah dibuat susah lagi, kan nyiksa diri sendiri. Mending kita menghibur diri. Kalau saya itu ketika saya punya masalah, saya menghibur diri. Menghibur diri itu dengan sikap yang bagaimana? Yaitu dengan sikap prasangka baik kepada Allah. Nah, ketika saya dikasihkan ujian begini, begitu, saya prasangka baik. Lihat istilahnya ya, kita beranggapan yang baik-baik saja. Sehingga pasti kita semangat, pasti kita itu nggak kecil hati, pasti kita itu bersabar. Nah, contoh dikasih kesulitan, misalnya keuangan. Dulu uang banyak, sekarang nggak ada uang. Ya, baca kebaikannya apa? Oh, ketika aku sulit keuangan, saat inilah baru aku mendekat kepada Allah, baru aku butuh Allah. Dulu karena banyak uang nggak pernah meminta, karena semua serba ada. Sekarang dikasih kesulitan, tiap hari kita minta, mohon pada Allah. Nah, itu bukankah itu suatu kebaikan? Kebaikan itu. Kalau nggak digituin Allah, jauh kita. Begitulah cara Allah memanggil mendekat. Nah, apalagi misalnya masalah rumah tangga, istri cerewet, bertengkar terus, kita sakit hati terus, atau suami yang cerewet, kita bertengkar sakit hati. Lihat Allahnya. Oh, Allah sedang mengajarkan tentang keegoan. Beginilah cara Allah mendidikku agar aku mengenal ego diri. Jangan lagi kita lihat pasangan kita, lihat Allahnya. Makanya kalau istri ngomel ya senyum aja jadinya ya kan. Oh, Allah ini. Istilahnya kita nggak kena jebakan Batman. Slow aja bawaannya. Istilah kuping pun jadi kebal itu. Kalau orang kebal bacok itu udah biasa, tapi kalau udah kebal kuping ini yang luar biasa itu situ. Istri cerewet gimana pun ya santai aja ya kan, kupingnya udah kebal. Karena apa? Kita nggak sakit hati, kita nggak ego lagi, karena kita sudah melihat Allah. Nah, apalagi masalah yang lain, dikasih penyakit sama Allah, baca hikmahnya apa? Kita baca hikmahnya. Selama ini merasa mampu, merasa bisa. Nah, sekarang dikasih sakit, inilah saatnya mendekat, ya kan? Pokoknya segala kesulitan, segala ujian itu pasti ada hikmah. Nggak ada yang nggak ada hikmah. Cuman kenapa orang kok nggak sabar, orang kok galau? Karena dia nggak bisa baca hikmahnya, ya kan? Apalagi masalah yang lain. Makanya sharing-sharing di sini biar kita ngalir ilmu Allah itu. Sharing masalahnya apa. Nah, nggak sabarnya karena apa? Berbagilah.
ya kan? Kalau saya berangan-angan. Angan-angan ini bukan suatu nafsu, berbeda. Tapi berangan-angan itu menghibur diri. Ketika kita jatuh, kita sulit, kita kesusahan, saya selalu memandang yang indah-indah. Walaupun secara logika nggak mungkin itu, ya kan? Karena Allah itu tanpa batas. Jadi kita jangan membatasi Allah dengan logika. Itu namanya sudah menghijab Allah. Justru kita itu harus di luar logika. Nah, angan itu ngapain kita takut? Mimpi nggak bayar kok. Ngapain kita takut bermimpi? Ya kan? Yang penting kita harus siap. Mimpinya jangan pakai nafsu. Kalau mimpi pakai nafsu, ketika nggak tercapai pasti kecewa. Tapi kalau kita mimpinya itu sekedar menghibur diri, ya nggak masalah, bisa jadi doa itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, nggak ada istilah kesabaranku sudah habis. Nah, ada itu. Sabar itu memang nggak ada batas. Allah bilang, aku beserta orang-orang yang sabar. Nah, ketika kita sabar, Allah itu udah bersama kita. Apalagi yang kita takutkan. Tapi kenapa banyak orang takut ketika dihadapi dengan masalah-masalah? Karena dia tidak sabar. Ketika dia tidak sabar, Allah tidak bersama dia. Berarti dia sendiri, dia takut. Tapi kalau kita sudah bersabar, Allah bersama kita, ngapain kita takut? Ada Allah, ya kan? Ngomong enak, tapi yang ngerasa ini nih susah juga, ya kan? Kalau ngomongnya enak, tapi ya wilayah ini kan wilayah keyakinan. Ya, tergantung teman-teman lah gimana pandai-pandai menyikapi. Sebenarnya tergantung cara kita menyikapi. Hidup udah susah, dibuat susah lagi. Hancur dunia persilatan. Harus dibuat enjoy lah.